memegang peran krusial dalam berbagai fenomena. Pada kesempatan kali ini, saya Alfa Graciani Kasei dan juga teman saya Saskia Jelita Siboya, mahasiswa program studi pendidikan kimia angkatan 2023 Universitas Kristen Indonesia, akan membahas lebih dalam tentang mobilitas ion dalam larutan. Tidak hanya dari segi definisi dan juga pengukuran, tetapi juga meninjau aspek termodinamika dan statistik yang mendasarinya. Pada dasarnya, mobilitas ion atau MU adalah ukuran seberapa efektif suatu ion bergerak melalui pelarut di bawah pengaruh medan listrik atau E. Jadi secara kuantitatif, ini didefinisikan sebagai perbandingan antara kecepatan hanyut ion terhadap kuat medan listrik yang diterapkan, yang memiliki rumus MU sama dengan FD dibagi dengan E. Jadi dimensi mobilitas ion adalah meter kuadrat per sekon per volt. Jadi penting untuk dipahami bahwa gerakan ion dalam larutan adalah fenomena yang kompleks. Selain itu, komponen drift yang disebabkan oleh medan listrik, ion juga mengalami difusi akibat gerakan termal acak. Jadi kecepatan hanyut adalah kecepatan rata-rata ion dalam arah medan listrik yang merupakan hasil dari banyak tumbukan dengan molekul pelarut. Jadi ada faktor-faktor seperti ukuran ion, muatan ion, viskositas pelarut, dan juga temperatur secara signifikan mengurangi besarnya mobilitas ion. Ion yang lebih kecil dengan muatan yang lebih tinggi cenderung memiliki mobilitas lebih besar. Namun, efek solvasi dapat membalikkan tren ini. Ketika arus listrik mengalir melalui larutan elektrolit, total arus merupakan kontribusi dari pergerakan semua jenis ion yang hadir. Jadi bilangan transport ion atau TI didefinisikan sebagai fraksi dari total arus listrik yang dibawa oleh ion spesies I. Untuk kation atau T+ dan anion T-, bilangan transport masing-masing dapat dinyatakan sebagai T+ sama dengan I+ dibagi I total dan T- sama dengan I- dibagi dengan I total. Jadi di mana I+ adalah arus yang dibawa oleh kation, sedangkan I- adalah arus yang dibawa oleh anion. Dan I total adalah arus di mana I+ adalah arus yang dibawa oleh kation, sedangkan I- adalah arus yang dibawa oleh anion, dan I total adalah arus total yang mengalir melalui larutan, atau bisa disebut juga I total sama dengan I+ ditambah dengan I-. Jadi secara konsekuen T+ ditambah T- sama dengan 1. Bilangan transport memiliki informasi kuantitatif mengenai kontribusi relatif setiap jenis ion terhadap konduksi listrik dalam larutan dan merupakan parameter penting dalam karakteristik sistem elektrolit. Konduktivitas elektron atau K merupakan ukuran kemampuan suatu larutan elektrolit untuk menghantarkan arus listrik. Besarnya konduktivitas bergantung pada konsentrasi ion, muatan ion, dan mobilitas ion. Jadi untuk membandingkan kemampuan menghantarkan arus listrik dari berbagai larutan dengan konsentrasi yang berbeda, diperkenalkan konsep konduktivitas molar atau lambda M yang didefinisikan sebagai konduktivitas spesifik dibandingkan dengan konsentrasi molar atau C yang memiliki rumus lambda M sama dengan kapda dibagi dengan C. Jadi konduktivitas molar memberikan gambaran yang lebih fundamental tentang efisiensi ion dalam menghantarkan arus persatuan konsentrasi. Jadi hubungan antara konduktivitas molar dengan mobilitas ion dapat dinyatakan melalui persamaan yang melibatkan konstanta Faraday atau F yang memiliki rumus lambda M sama dengan F dikali dengan sigma dari I terhadap nilai mutlak Z sub I dikali dengan mu sub I, di mana Fi adalah muatan ion I. Tinjauan termodinamika tentang dinamika molekul. Dari persepsi termodinamika, pergerakan ion dalam larutan dapat dipandang sebagai proses yang dipengaruhi oleh perubahan energi bebas Gibbs atau delta TE. Gaya pendorong untuk pergerakan ion tidak hanya berasal dari medan listrik,
tetapi juga dari gradien potensial kimia. Potensial elektrokimia menggabungkan efek konsentrasi atom melalui aktivitas dan potensial listrik. Ion akan cenderung bergerak menuju daerah dengan potensial elektrokimia yang lebih rendah. Energi aktivitas juga memainkan peran penting dalam proses lompatan ion melalui struktur pelarut yang teratur secara lokal. Selanjutnya ada persamaan difusi dan peluang difusi dengan pendekatan kuantitatif. Fenomena difusi ion dijelaskan secara kuantitatif oleh hukum Fick. Hukum Fick pertama, J sama dengan kurang D C menghubungkan flux difusi atau J dengan gradien konsentrasi melalui koefisien difusi atau D. Hukum Fick kedua menggambarkan perubahan konsentrasi terhadap waktu akibat difusi. Peluang difusi dapat dianalisis menggunakan konsep jalan acak atau random walk. Koefisien difusi terkait dengan rata-rata kuadrat perpindahan ion persatuan waktu. Persamaan Stokes atau Einstein memberikan perkiraan koefisien difusi untuk ion sferis besar dalam larutan kontinu, menghubungkan sifat mikroskopis ion atau jari-jari air dan pelarut vikositas dengan parameter transport makrofis. Selanjutnya ada tinjauan statis tentang dinamika molekul. Dari sudut pandang statis, dinamika molekul dalam larutan dapat dipelajari melalui mekanika statistik. Distribusi kecepatan ion mengikuti distribusi Maxwell-Boltzmann pada keseimbangan termal. Teori transport linear menghubungkan flux atau seperti arus listrik atau flux massa dengan gaya pendorong atau seperti gradien potensial listrik atau gradien konsentrasi melalui koefisien transport atau Fission transport. Pendekatan fungsi korelasi waktu dapat digunakan untuk mengekspresikan koefisien transport dalam hal integral fungsi korelasi fluktuasi variabel mikroskopis pada keseimbangan. Di sini rangkuman dan implementasi lanjutannya. Sebagai penutup, dinamika ion dalam larutan adalah fenomena kompleks yang melibatkan aspek elektrostatik, termodinamika, dan statistik. Mobilitas ion adalah parameter kunci yang menghubungkan medan listrik dengan pergerakan ion, dan bilangan transport mengkuantifikasi kontribusi setiap ion terhadap arus. Interaksi antara ion mempengaruhi sifat-sifat transport larutan, dan tinjauan termodinamika serta statistik memberikan kerangka teoritis yang lebih mendalam untuk memahami perilaku ion pada tingkat molekuler. Pemahaman ini krusial dalam berbagai aplikasi termasuk pengembangan material elektrolit untuk baterai dan sel bahan bakar, pemisahan ion, dan analisis elektrokimia. Jadi demikianlah pemaparan materi mengenai dinamika ion dalam larutan. Semoga materi ini memberikan pemahaman yang komprehensif dan membuka wawasan kita lebih luas.